Halo semua, selamat datang di saluran YouTube Video Inspirasi Bimbingan Konseling. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda semua mengenai topik-topik yang sangat penting dan berarti bagi banyak orang, yaitu bimbingan konseling. Perkenalkan, saya Bapak BK, seorang konselor dengan pengalaman dan memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu yang menghadapi tantangan pribadi, emosional, dan psikologis. Melalui saluran YouTube ini, saya berharap dapat membantu Anda dalam memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mencapai pertumbuhan pribadi yang positif tentunya. Bimbingan konseling adalah suatu proses di mana seseorang dapat mencari bantuan dan dukungan untuk menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup Anda. Tujuan utama dari bimbingan konseling adalah untuk membantu Anda atau individu memahami diri mereka sendiri secara lebih baik, mengembangkan keterampilan dalam menghadapi masalah, dan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Melalui video-video yang akan saya bagikan ini di saluran ini, saya berharap dapat memberikan wawasan, strategi, dan tips praktis mengenai berbagai topik terkait kesehatan mental, pengembangan pribadi, hubungan, manajemen stres, dan banyak yang lagi. Tentunya saya tidak bisa menyebutkan semua. Saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda apabila Anda bertanya tentunya. Jadi jangan ragu untuk berinteraksi dengan saluran ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan mari kita mulai perjalanan kita bersama mengembangkan kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi yang positif. Video inspirasi konseling ini, saya berharap video-video yang akan datang dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, mengklik tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan berbagai video ini kepada mereka yang mungkin juga tertarik dengan topik saya. Mari kita bahas tentang keterampilan dasar konseling. Apa sih keterampilan dasar konseling itu? Ya, tentunya ada berapa sih? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Keterampilan dasar konseling merujuk pada serangkaian keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor atau terapis dalam membantu individu atau kelompok mengatasi masalah pribadi, emosional, atau psikologis mereka. Berikut ini adalah beberapa keterampilan dasar konseling yang penting dan harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama, empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan pengalaman klien. Empati melibatkan pendengaran aktif, memvalidasi perasaan klien, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap perspektif mereka. Yang kedua, mendengarkan aktif. Keterampilan ini melibatkan memberikan perhatian penuh pada klien dan menggali lebih dalam tentang pengalaman mereka. Mendengarkan aktif melibatkan menghilangkan gangguan, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memperjelas pemahaman. Yang ketiga adalah pemahaman nonverbal. Keterampilan membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh klien. Pemahaman nonverbal membantu konselor untuk memahami lebih lanjut perasaan, emosi, dan keadaan klien. Yang selanjutnya, pemberian dukungan. Kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan mengakui keberanian klien dalam menghadapi masalah mereka. Pemberian dukungan melibatkan memberikan umpan balik positif, menghargai upaya klien, dan menggali sumber daya internal mereka. Kelima, penyampaian informasi. Kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tepat kepada klien. Ini melibatkan pengguna bahasa yang mudah dipahami, menghindari istilah teknis yang rumit, dan menjelaskan langkah-langkah atau konsep dengan jelas. Yang keenam, pemecah masalah. Keterampilan membantu klien dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang memungkinkan.
Pemecahan masalah melibatkan mengajukan pertanyaan yang mendalam, membantu klien, mempertimbangkan pilihan, dan mengembangkan rencana tindakan. Yang ketujuh, etika profesional. Pemahaman dan penerapan prinsip etika dan kode etik profesi konseling. Konselor harus menjaga kerahasiaan ya tentunya, menjaga hubungan profesional dan memperlakukan klien dengan rasa hormat dan integritas. Nah, itulah beberapa keterampilan dasar konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Keterampilan konseling ini hanya beberapa contoh dari banyak keterampilan yang diperlukan oleh konselor atau terapis. Pelatih yang lebih mendalam dan pengalaman praktis memahami memadai diperlukan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan ini dengan baik dan konteks konseling. Nah, jadi itulah 7 keterampilan dasar konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Baik, apabila ada pertanyaan boleh kalian chat di bawah ini. Thank you.